Salam jumpa pemirsa Agronews kembali hadir di hadapan Anda bersama saya Anggun Khofifah selama 60 menit ke depan yang akan menyajikan berita terbaru dan teraktual. Berikut Agronews selengkapnya untuk Anda. Mengawali Agropolitan News hari ini, berikut kami rangkum berita seputar Maranglaya dalam News 60 Detik. Berita pertama pemirsa, pemerintah Kota Malang secara resmi menerapkan bersepeda pancal menuju ke tempat kerja di setiap hari Jumat. Hal ini dilakukan setelah apel Bike to Work atau menggunakan sepeda ke tempat kerja pada Jumat pagi. Wali Kota berharap setelah apel Bike to Work nantinya ASN dapat menerapkan dengan menggunakan sepeda pancal saat berangkat kerja. Seperti itu. Kita coba ya Bapak Ibu hadirin semuanya. Meski sudah dimulai pada 27 Maret lalu, namun secara resmi berangkat kerja menggunakan sepeda pancal diterapkan mulai Jumat 24 April setelah dilakukan apel Bike to Work di halaman Balai Kota Malang. Apel tersebut diikuti oleh Wali Kota dan perwakilan Forkopimda, Kepala OPD, serta ASN di lingkungan Pemkot Malang. Masing-masing membawa sepeda sebagai bukti mendukung program Wali Kota Malang yang mewajibkan ASN menggunakan sepeda pancal saat berangkat ke kantor. Wali Kota mengatakan bahwa apel ini sengaja dilakukan sebagai tindak lanjut dari himbauan yang dilakukan, sekaligus untuk menyemarakan bersepeda saat berangkat ke kantor. Wali Kota juga berharap selain menggunakan sepeda pancal ke kantor, nantinya aktivitas yang dilakukan juga menggunakan sepeda pancal. Sementara setiap hari Jumat, ASN yang tidak menggunakan sepeda pancal dihimbau untuk menggunakan Transjatim atau angkutan umum lain saat berangkat ke kantor. Sebelumnya, untuk menghemat BBM selain melakukan WFH, Wali Kota Malang menghimbau para ASN setiap hari Jumat menggunakan sepeda pancal saat berangkat kerja. Pagi ini sengaja kita laksanakan. Pertama, ini adalah kita masuk dalam WFH, work from home. Kemudian yang kedua, tiap hari Jumat saya sudah memerintahkan, ada surat edaran saya, kita ke kantor menggunakan sepeda atau moda transportasi angkutan umum atau juga dengan kendaraan-kendaraan yang memang berbasis non-fosil. Dan ini kita semarakkan, walaupun tanggal 27 Maret sudah kita lakukan, ini untuk membuktikan bahwa tidak hanya kita dari berangkat dari rumah ke kantor, tetapi aktivitas selama di kantor pun kita menggunakan ketentuan yang sesuai dengan surat edaran saya. Dari Kota Malang, Anas Atifi melaporkan. PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 8 Surabaya menyampaikan empati dan duka mendalam kepada seluruh korban serta keluarga yang terdampak insiden operasional yang terjadi di wilayah daerah operasi Jakarta. KAI berharap proses penanganan berjalan lancar dan seluruh korban mendapatkan penanganan terbaik. Sehubungan dengan insiden tersebut, KAI Daup 8 Surabaya menyampaikan permohonan maaf kepada pelanggan atas ketidaknyamanan yang timbul akibat pembatalan perjalanan kereta api dari Stasiun Malang pada Selasa 28 April 2026. Kebijakan ini diambil sebagai bagian dari upaya mendukung kelancaran proses penanganan insiden serta memastikan keselamatan dan keamanan perjalanan kereta api tetap terjaga. Adapun perjalanan kereta api yang dibatalkan adalah KA 94 hingga 91 Jayabaya relasi Malang Pasar Senen. KAI memahami bahwa pembatalan perjalanan ini menimbulkan ketidaknyamanan bagi pelanggan.
Namun demikian, langkah tersebut diambil sebagai wujud komitmen perusahaan dalam mengutamakan keselamatan dan keamanan perjalanan kereta api, sekaligus mendukung kelancaran proses penanganan di lokasi kejadian. Manajer Humas KAI Daup 8 Surabaya, Mahendro Trangbawono, menyampaikan bahwa keselamatan tetap menjadi prioritas utama dalam setiap operasional KAI. Ia menyampaikan permohonan maaf atas pembatalan perjalanan kereta api pada 28 April 2026. Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan keamanan perjalanan. KAI berkomitmen untuk terus memberikan layanan terbaik dengan memastikan keselamatan pelanggan tetap menjadi prioritas utama dalam setiap kondisi. PT Daup 8 Surabaya menyampaikan turut berempati dan turut berduka terhadap para korban kejadian insiden yang dialami oleh kereta api Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur pada hari Senin 27 April 2026. Akibat kejadian tersebut, ada satu perjalanan kereta api keberangkatan dari Stasiun Malang yang pada hari ini tanggal 28 April 2026 dibatalkan perjalanannya. Atas pembatalan tersebut, PT Daup 8 Surabaya menyampaikan permohonan maaf kepada para penumpang kereta api Jayabaya relasi Stasiun Malang menuju Stasiun Pasar Senen yang dibatalkan perjalanannya hari ini. Sebagai bentuk kompensasi dan rasa tanggung jawab PT KAI Daup 8 Surabaya, seluruh penumpang kereta api Jayabaya dapat melakukan refund atau proses pengembalian biaya tiket sebesar 100% di loket-loket stasiun maupun melalui aplikasi Akses by KAI. Proses pengembalian tersebut dapat dilakukan hingga 7x24 jam dari tanggal keberangkatan yang tertera pada tiket yang dimiliki oleh para penumpang. Sebagai bentuk tanggung jawab kepada pelanggan, KAI memastikan bahwa pelanggan yang terdampak berhak memperoleh pengembalian biaya tiket secara penuh atau 100% di luar biaya pesan. Proses pembatalan tiket dapat dilakukan melalui aplikasi Akses by KAI maupun di loket stasiun. Selain itu, pelanggan juga diberikan opsi untuk melakukan penjadwalan ulang perjalanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dari Kota Malang, Anas ATV melaporkan. Pemirsa, sekolah dasar di Kota Batu merespon baik sosialisasi SPMB SMPN tahun 2026 yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Batu, di mana sosialisasi ini tidak hanya melibatkan kepala sekolah dan guru, namun turut mengundang kepala desa serta tokoh masyarakat agar tahapan sistem penerimaan murid baru dapat lebih dimengerti. Batu saya. 1, 2, 3. Sekolah dasar di Kota Batu merespon baik sosialisasi SPMB SMP Negeri tahun 2026 yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Batu, di mana sosialisasi ini tidak hanya melibatkan kepala sekolah dan guru, namun turut mengundang kepala desa serta tokoh masyarakat agar tahapan sistem penerimaan murid baru dapat lebih dimengerti. Selain penjelasan teknis mengenai jalur pendaftaran, kegiatan ini juga memaparkan inovasi sistem digital yang digunakan dalam SPMB 2026. Penggunaan teknologi terintegrasi diharapkan dapat meminimalisir kendala administratif dan memberikan kemudahan akses bagi masyarakat dalam memantau hasil seleksi real time. Keamanan data dan integritas sistem menjadi prioritas utama guna menciptakan proses penerimaan yang bersih dari segala intervensi yang tidak sesuai aturan. Untuk SPMB SMP Negeri dijelaskan, terdapat beberapa jalur masuk yang tersedia, mulai dari jalur domisili, afirmasi, mutasi, hingga jalur prestasi akademik dan jalur prestasi non-akademik. Setiap jalur masuk memiliki kriteria dan kuota yang telah diatur sedemikian rupa untuk menjamin pemerataan kualitas pendidikan di seluruh wilayah di Kota Batu. Alhamdulillah, dengan adanya sosialisasi penerimaan siswa baru ini memberikan pemahaman dan transparansi dalam penerimaan siswa baru, karena selama ini banyak di lapangan itu timbul berbagai persepsi, baik itu dari maksudnya pandangannya secara positif dan negatifnya. Dengan adanya sosialisasi ini membuka wacana bahwa transparansi dalam SPMB itu sangat dijaga betul. Dan ini ada 4 jalur ya, ada prestasi, ada mutasi, ada jalur domisili, juga afirmasi. Itu memberikan peluang kepada semua anak bahwa anak-anak itu punya kesempatan. Misalkan di jalur prestasi dia nggak bisa pakai jalur yang lain, sehingga tidak ada permainan-permainan di belakang layar seperti itu. Harapan saya ke depannya selalu mengevaluasi, karena setiap
program itu di tengah berjalan mesti mungkin ada kekurangan atau apa itu nanti diperbaiki di tahun ke depannya. Intinya selaku kepala sekolah SDN Sumber Gondok 2 ya yang dengan adanya ini sosialisasi ini sangat Aina Asmarani menambahkan sosialisasi terkait SPMB SMP Negeri 2026 harus jelas dan transparan agar masyarakat atau wali murid mengetahui alurnya dengan harapan SPMB tahun ini lebih naik dari tahun-tahun sebelumnya. Kurang lebih terdapat waktu 1 bulan lagi untuk orang tua siswa memahami dan menyiapkan proses SPMB secara optimal, utamanya untuk dokumen utama seperti kartu keluarga, akta kelahiran, dan KTP orang tua dipastikan telah valid dan diperbarui. Diharapkan dengan sosialisasi yang melibatkan berbagai unsur, mulai dari kepala sekolah, guru, kepala desa, atau lurah, hingga tokoh masyarakat dapat menjadi perpanjangan informasi dari Dinas Pendidikan Kota Batu terkait sistem penerimaan murid baru sehingga pelaksanaan SPMB tahun ini dapat lebih baik dari periode sebelumnya. Dari Kota Wisata Batu, Furkon ATV melaporkan. Untuk memberikan data domisili calon. Jangan beranjak dari tempat duduk Anda, informasi lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami.